Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening milik AKBP Akhiruddin Hasibuan karena diduga ada transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kita akan membahas mengenai rekening milik AKBP Akhiruddin yang mencurigakan ini dengan sejumlah narasumber. Pada malam hari ini ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sarodi, serta Komisioner KPK periode 2015 hingga 2019 Saud Situmorang. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir sama kami di Prime Time News. Halo. Oke, saya akan langsung ke Bang Roni dulu. Bang Roni, PPATK sudah memblokir rekening AH karena ada indikasi tindak pidana pencucian uang, nilai transaksinya mencapai puluhan miliar rupiah. Apakah memang ini saatnya KPK dan Polri masuk ke dugaan pidana pencucian uang? Bang Roni. Terima kasih buat para narasumber. Apresiasi buat PPATK secara cepat dengan isu yang luar biasa terkait dengan anggota kepolisian. Ini bentuk komitmen yang akan bisa diteruskan oleh PPATK ke KPK. Ini KPK harusnya langsung tangkap terkait dengan apa yang menjadi pelaporan yang diduga terkait dengan pencucian uang. Di situ terbukti pada penggerebekan ada BBM ilegal misalnya. Nah, ini gampang sekali karena PPATK sudah menelusuri sampai transaksi yang ada dengan ada laporan terkait dengan yang diduga BBM ilegal tersebut. Ini gampang kok sebenarnya kalau memang semua stakeholder dapat satu tujuan untuk mengklarifikasi seseorang, itu mudah sekali. Kan kita lihat bahwa pelaporan LHKPN aja sudah jelas sangat tidak masuk akal dengan fasilitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Ini harus benar-benar para penegak hukum berinisiatif mengambil bola dengan cepat untuk menyikapi apa yang menjadi isu si AKBP tersebut. Bang Roni, menurut Anda sudah pasti ada korupsi di situ? Kalau korupsi enggak ya pasti ya, karena pasti ada indikasi terkait dengan apa yang dilakukan berlatar belakang backing dengan yang bersangkutan selaku pemainnya. Oke, diduga. Diduga, baik. Saya ke Pak Beni. Baik, Pak Beni, dari hasil penyelidikan terakhir yang kemudian dilakukan Kompolnas terhadap kasus ini, apa perkembangannya Pak Beni? Jadi yang pertama kami dari Kompolnas sudah mengutus salah satu komisioner, Pak Yusuf, berangkat ke sana untuk melakukan supervisi dan mengawal kasus ini dan sudah menerima paparan dari tim penyidik, sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda dan mendorong untuk secepatnya dituntaskan kasus ini. Itu satu. Kemudian kedua, karena saya background-nya dulu pernah di penugasan di BNN, memang ketika nanti dilacak ke belakang dari transaksi yang ada, kemudian rekeningnya dan sebagainya, ketika dia menjabat sebagai Kasat Narkoba di salah satu Polres kalau tidak salah, itu nanti bisa dilihat perkembangan dari hartanya. Jadi kalau BBM ini dugaan saya sudah uang itu sudah dimanfaatkan untuk mengelola suatu bisnis meskipun bisnis ini ilegal. Nah, ini nanti dari penyidik tentunya akan menelusuri ke belakang, kemudian mendengar keterangan saksi-saksi, termasuk aset itu sejak kapan dibeli, kemudian bisnis lain di luar solar ini apa, itu nanti akan terungkap setelah kita mendengar keterangan dari saksi-saksi yang terkait dengan yang bersangkutan. Pak Beni, jadi menurut Kompolnas kekayaan dari Akhiruddin Hasibuan ini berasal ataupun berkaitan dengan jabatannya di divisi narkoba? Pengalaman kami menangani kasus-kasus narkoba, temuan kami seperti itu. Temuan kami banyak oknum-oknum yang kemudian bermain dengan sindikat, membackingi sindikat, menjual barang bukti dan sebagainya. Ini nanti akan terungkap dari hasil pelacakan
bagaimana perkembangan kekayaan yang bersangkutan, transaksi yang ada di rekeningnya, itu nanti akan menunjukkan keterkaitannya. Pada saat di jabatan ini, apa saja kenaikan dari harta kekayaannya, kemudian nanti juga biasanya setelah ini tuh akan muncul info-info dari masyarakat yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Nah, itu yang akan nanti membantu pengungkapan kasus ini secara tuntas. Oke, baik. Saya akan tanya nanti kepada Bang Saud, apakah ini perkara mudah sebetulnya bagi KPK untuk mengusut mengenai dugaan pidana pencucian uang. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh Top Coffee Gula Aren baru, kopinya ngehits, gula arennya legit, ngehits, try it. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, apakah ini perkara mudah bagi KPK? Ya, saya setuju sama Mas Roni lah, ini perkara apa namanya itu piece of cake lah gitu ya. Maksud saya, makanya saya lebih cenderung kalau kita mau bahas sebenarnya perilaku yang secara menyeluruh bagaimana kita tidak mengatasinya secara piece of cake juga gitu maksud saya. Ini ini kita akan selesaikan itu karena memang kalau kita bicara mulai dari placement, layering dan seterusnya dalam kaitan umpamanya money launderingnya gitu sudah terbayang lah. Mas Beni juga sudah menjelaskan tadi placementnya seperti apa kalau memang dia bergerak dari dari money laundering di pekerjaannya sebelumnya gitu. Pada bagian lain kita paham betul bahwa kalau memang dia melakukan pencucian uang, apakah nanti kemudian ada predicate crime-nya, itu juga nanti penyidik akan lebih gampang mengembangkannya. Cuman saya lebih mau menitik beratkan sebenarnya perilaku perorangan dan perilaku grup di dalam kepolisian di mana aja di dunia juga sama ya. Di Prancis juga kemarin tuh polisi jual-jual data gitu. Di Amerika juga polisi juga lebih galak daripada geng gitu ya gitu. Itu biasa cerita-cerita gitu. Tapi maksud saya yang nggak biasa adalah cara kita menanganinya gitu loh. Untuk Indonesia ini walau belakangan ini sedikit mengembirakan, kode etik mulai kencang dibuatnya ya. Itu sebabnya saya lebih tertarik untuk mengembangkan ini secara sustainable. Tentunya Mas Beni juga kita berharap banyak berperan di situ. Sehingga kemudian perilaku apakah itu perorangan atau kelompok di kepolisian itu. Dan di kepolisian itu kan selalu disebutnya endemik ya kalau korupsi itu. Jadi dia terlokalisir gitu, kayak penyakit endemik. Jadi agak ada kesulitan tersendiri untuk pihak luar. Nah, pada bagian lain saya merekomendasikan sebenarnya kalaulah KPK saat ini kesulitan untuk mengecek orang per orang mulai dari pangkat terendah sampai yang tinggi, saya pikir mungkin Mas Roni bisa dorong KPK untuk sementara merekrut orang, itu kita biasa dulu ya merekrut orang dalam jumlah banyak untuk kemudian mempelajari LHKPN ini. Jadi kita nggak piecemeal lagi gitu. Jadi dari awal kita udah tahu dan tinggal koordinasi sama PPATK. Jadi nggak nunggu anaknya mukulin orang dulu gitu loh. Ya kan, ini kan selalunya begitu ceritanya gitu. Jadi angka-angka yang mulai agak aneh-aneh di PPATK itu kemudian Pak Lanenggolan, Deputi Pencegahan harus sudah mulai. Kalau mereka kekurangan orang, kita pernah lakukan seperti saya bilang tadi, merekrut orang dalam jumlah banyak. Kemudian kita sama-sama melototi angka-angka yang aneh-aneh di luar profil dari beberapa kepolisian, sehingga kemudian efek preventifnya lebih tidak memalukan buat kondisi indeks persepsi korupsi kita saat ini. Kira-kira gitu, Mas. Ya, saya ke Bang Roni. Bang Roni, pengawasan terhadap perilaku maupun gaya hidup perwira ataupun anggota kepolisian seharusnya tidak perlu menunggu sampai seseorang ada yang dipukulin begitu. Apakah ini juga menjadi pencermatan dari Komisi 3 DPR terhadap perilaku maupun gaya hidup dari perwira kepolisian? Tapi sebenarnya gini, terkait dengan profil seseorang ya, anggota Polri, DPR sekalipun kementerian, aspek etikanya ini sebenarnya yang paling utama. Ini kan yang paling menyedihkan adalah seorang orang tua yang melihat anaknya langsung
melakukan tindak pidana yang kiranya bapaknya adalah sebagai seorang pengayom masyarakat. Ini kan etika yang sangat keji buat saya. Ini menurut saya biadab gitu. Ini nggak boleh dilakukan. Sekalipun masalah LHKPN-nya itu pelaporan seseorang kepada selaku pejabat negara. Tapi masalah etika, attitude-nya itu harus, apalagi seorang AKBP loh. Ini perlu kajian yang mendalam tentang para pihak anggota Polri. Saya terakhir di Kapolda Lampung, saya katakan bahwa yang di level atas dia damai-damai aja. Tapi Bapak Kapolda harus reaktif terhadap anak buahnya di bawah di tingkatan sampai ke Polsek. Kita nggak tahu Kapolri begitu hebatnya menjaga institusi ini dengan tingkat kerja yang luar biasa. Tapi tidak semua anggota kepolisian itu taat dan patuh pada tingkatan perintah pimpinan tertinggi. Kayak sekarang ini contoh paling biadab menurut saya. Di depan bapaknya langsung si anak melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh. Ini kan sayang gitu. Apakah dia emang orang yang arogan orang tuanya dan akhirnya punya efek yang cukup luar biasa. Inilah satu wujud bahwa kita harus robah aspek dari attitude para anggota kepolisian maupun dari institusi lain. Sayang kalau akhirnya cuma LHKPN dan akhirnya semua terbongkar dengan cara-cara yang sekarang media sosial terbuka. Muncullah transaksi diduga pencucian uang yang mencakup puluhan miliar. Nah, ini belum lagi rentetan yang di belakang dari Pak Beni sampaikan. Kalau dia dulu sebagai petugas untuk terkait narkoba misalnya, kita nggak tahu apakah ia benar dari yang dilakukan ada pencucian uang yang dilakukan kepada bisnis yang tadi ilegal tadi. Ini kan kalau rentetan sampai dimundurin ke belakang, wah menurut saya ini agak sedikit luar biasa ya. Tapi kita fokuslah bahwa tahapan ini yang sudah di depan mata, kita sikapi, kita selesaikan, dan harus menjadi contoh anggota Polri yang lainnya. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak rusak nanti, polisinya begitu menjaga institusinya, tapi anggota-anggotanya itu nggak benar semua gitu. Tidak semuanya nggak benar, tapi ada pihak oknum-oknum yang merusak institusi dari apa yang terjadi belakangan ini. Pak Beni dari Kompolnas sendiri bagaimana sih, apa yang kemudian menyebabkan anggota kepolisian arogan? Bahkan kata Bang Roni tadi tidak nurut terhadap atasannya meskipun sudah ada imbauan. Yang pertama memang kami sendiri mendorong untuk pengawasan atasan langsung ini menjadi penting. Karena mereka yang berinteraksi hari-hari. Mereka bisa tahu kehidupan dari anggotanya hari demi hari. Pertama masalah pengawasan, kedua masalah pembinaannya, dan ketiga masalah memberikan contoh teladan. Ini menjadi penting. Ketika atasannya tidak bisa memberi contoh yang baik, teladan yang baik, ya anak buah akan semaunya sendiri. Nah, ketika atasan tidak berani menindak karena yang bersangkutan sendiri punya katakanlah kartu mati atau kelemahan yang dipegang oleh anggota, ini akan muncul masalah baru. Oleh sebab itu, kami sendiri dari Kompolnas dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan, ingat saat ini era keterbukaan, era medsos. Kamera ada di mana-mana yang siap merekam sikap, tingkah laku, ucapan dari anggota. Dan itu akan viral. Dan itu akan fatal. Seandainya yang dilakukan adalah melanggar kesantunan, kesopanan, termasuk masalah etika. Nah, jadi memang ini menjadi PR tersendiri dan kami terus melakukan koordinasi dengan pengawas internal untuk mengkaji bagaimana dengan fenomena yang sekarang berkembang ini. Sehingga diharapkan ke depan nanti ada langkah-langkah pencegahan yang lebih intensif lagi begitu. Oke, Bang Saud, menurut Anda apa yang kemudian menyebabkan anggota kepolisian berperilaku memiliki attitude yang buruk
bahkan kemudian gemar flexing begitu, pamer kekayaan? Ya itu kan secara teori pasti teman-teman di apa namanya di lembaga-lembaga yang ada sekarang di PT IKA dan seterusnya di mana-mana pun di Lemhanas juga kajian-kajian cukup banyak. Itu kan persoalan-persoalan sosiologi, antropologi dan seterusnya. Artinya gini loh, kalau umpamanya dikasih kesempatan dia melakukan di luar dari wewenangnya atau ada konflik of interest dalam hal ini dan pengendaliannya sangat longgar, ada orang bilang three line of defense, artinya Kapolres, Kapolsek paham betul orang per orang di sekitar situ, itu lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya mereka juga lebih paham siapa melakukan apa dari hari ke hari dan siapa yang punya kecenderungan untuk menyimpang, itu mereka paham. Nah, maksud saya adalah sejauh apa untuk kemudian kita bisa melakukan penindakan dalam pengertian melaksanakan peraturan Polri sendiri dalam hal ini kode etiknya secara konsisten dari hari ke hari, itu persoalannya. Dan biasanya kan masuknya pintu sederhana aja gitu, dimulai dengan datang terlambat dulu, ya kan? Nanti datang terlambat ini sebenarnya kenapa terlambat itu kan kita nggak pernah dalemin, ya kan? Atau kemudian ngantuk di kantor gitu, contoh yang sederhana gitu-gitu deh. Jadi maksud saya makanya kalau dulu kita di KPK itu sampai sedetail itu mengawasin orang per orang. Ya termasuk umpamanya ngambil helm nggak dikembalikan aja itu bisa dimotong gaji gitu. Jadi masuk pintu-pintu korupsi itu dimulai dari sangat sederhana. Ketika kemudian itu tidak dilakukan penindakan, ya kemudian itu dia bertambah besar. Karena saya yang sebutkan di bagian depan tadi, apakah dia pelakunya kelompok atau perorangan atau kombinasi kedua-duanya, itu selalu awalnya adalah memang karena dia mempunyai power yang besar untuk melakukan banyak hal. Coba aja kemarin kan saya lihat di TV Mas Beni ngasih penjelasan, ini kan dua orang ini udah melapor gitu. Justru yang korban yang belakangan dilayanin, ya kan? Kemudian si ibu itu nuntut. Keluarlah video itu kan. Itu kan terlihat di situ. Berarti Propam seperti apa mengawasi case per case yang sedang dilakukan. Jadi statistik di tiap-tiap Polres, Polsek, Polda itu kan statistik angka-angka itu harus dilihat secara detail siapa nangani apa sehingga kemudian tidak ada konflik of interest. Isu konflik of interest ini kan ya isu yang sangat sulit kita lakukan, tetapi konflik of interest ini ujungnya pasti peristiwa pidana, selalu ujungnya begitu. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, saya pikir Mas Beni pasti lebih paham apa yang harus dilakukan. Kapolri pasti paham lah apa yang dilakukan. Nah, kita masyarakat, DPR, Komisi 3 dan sebagainya mendukung semua itu gitu dalam hal ini penegakannya secara konsisten. Contoh yang sederhana, zaman Kapolri sebelumnya bikin statement, kalau yang nggak laporan LHKPN dia nggak dapat promosi. Itu saya dengar sendiri tuh omongannya langsung gitu ya, nggak dapat promosi, nggak dapat pendidikan dan seterusnya. Ini kan yang bersangkutan berapa tahun tuh? Berarti kemarin tuh Kapolri yang sebelumnya juga nggak mensensor yang bersangkutan tuh. Bahwa ternyata dia laporan LHKPN-nya nggak begitu ya, promosinya jalan. Itu contohnya maksud saya komitmen yang kita buat itu memang harus selalu di follow up. Sehingga kemudian ada efek jerahnya. Kira-kira gitu Mas Kevin. Ya, Bang Roni, apakah memang fungsi pengawasan maupun fungsi penegakan hukum di internal Polri untuk mengawasi perilaku dari anggota Polri-nya itu sebetulnya lemah sehingga kemudian kerap bermunculan kasus-kasus seperti ini? Bang Roni. Sebenarnya dalam kondisi pengawasan kan tidak semua akhirnya diawasi secara detail anggotanya. Karena 440.000 orang anggota misalnya. Nah ini kan kebanyakan para personal orang yang memiliki backing, akhirnya muncullah arogansi demikian. Kayak sekarang bayangin 4 bulan kasus, sampai pihak korban mengadu kemana-mana, tidak diterima karena kondisi kekuatan beda kuatnya. Ini aja udah mewujudkan bahwa ada efek yang dilakukan oleh si AKBP ini untuk menahan kasus agar bisa ditutupin untuk mendapatkan keadilan. Nah, orang-orang begini kan tidak semuanya demikian di kepolisian. Adalah oknum-oknum
yang berlaku yang mestinya kelihatan dari pimpinannya untuk mengawasi secara internal baik di Polres, Polda maupun di Polsek. Nah, tapi ini mudah-mudahan sebagai contoh ya agar tidak terulang kembali pada hal-hal tindak pidana pada anak-anaknya. Dan tidak semua juga kepolisian memiliki anak yang tidak terpelajar. Ini kan sayang, Bapak seorang polisi dan kemarin sampai akhirnya saya dikonfirmasi bahwa ada abangnya AKBP sampai nelpon ke petinggi partai saya untuk mengatakan hal-hal kepada saya. Saya bilang nggak ada. Pokoknya saya akan tegak lurus menyampaikan pada kebenaran, bukan pada aspek katanya-katanya. Nah, ini aja simpel kok di Republik ini. Belum apa-apa udah ditelepon. Mau ngapain menelpon-nelpon saya gitu. Oke. Gitu. Terakhir Jadi, Pak Beni. Pak Kapolri. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Beni. to the Singkat point. saja Pak Beni, Tapi apakah anggotanya. Kompolnas juga menemukan adanya tidak profesional dalam proses penyidikan kasus ini 4 bulan mandek, lalu kemudian ada backing tertentu kemudian yang bisa berpotensi mengganggu penyelidikan kasus ini, Pak Beni? Ya, jadi kami sudah mendorong Bapak Kapolda untuk melakukan evaluasi, khususnya penyidik yang menangani di awal kasus ini. Kenapa? Ketika si AKBP ini sebagai pelapor, pada laporannya itu sehari setelah si keluarga korban itu melapor, justru lebih cepat menetapkan tersangka. Jadi si korban ini malah tetapkan tersangka lebih dulu. Ini kan janggal sekali. Disitulah kelihatan sekali bagaimana pengaruh si AKBP ini kepada penyidik yang ada di Polres Tabes. Bagaimana seorang AKBP mengintervensi ke Polres Tabes. Nah, di sisi lain, kasus yang si korban ini pelapornya itu belum naik-naik ke tingkat penyidikan. Oleh sebab itu, Pak Kapolda sudah mengambil langkah tegas, langsung ditarik ke Polda. Kasus yang korban ini menjadi terlapor langsung dihentikan penyidikannya karena dinilai tidak cukup bukti. Nah, di situ evaluasi kenapa ditetapkan sebagai tersangka si korban itu. Oke, baik, kita akan tunggu nanti. Semoga kemudian penyelidikan kasus ini tetap profesional. Terima kasih Bang Roni, terima kasih Bang Saud dan Pak Beni telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.